Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedy Prayoga. Di sini saya dari kelas A1 Prodi KI. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan guru dalam proses belajar mengajar. Kenapa guru harus mempunyai keterampilan? Nah, di sini secara umum ada 3 tugas guru. Yang pertama yaitu sebagai pengajar, pendidik, dan melatih. Yang pertama, mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, dan mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan untuk kehidupan murid untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Seorang guru harus memiliki beberapa kemampuan dan kompetensi tertentu, yaitu sebagai bagian dari profesionalisme guru. Guru adalah guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak untuk mencapai kedewasaan masing-masing dalam berpikir dan bertindak. Guru bukan sekedar sebagai orang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau menyampaikan soal-soal. Akan tetapi, guru adalah anggota masyarakat yang harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan akan anak didiknya menuju sebuah cita-cita luhur mereka. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang guru harus memiliki sesuatu keterampilan-keterampilan. Yang pertama, ada beberapa keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Bertanya adalah meminta respon siswa baik berupa pengetahuan, pendapat, ataupun sekedar mengembalikan konsentrasi siswa yang terdistrik oleh sebagai kondisi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Seperti apa sih contoh kita melakukan keterampilan bertanya? Seperti seorang guru, kita melaksanakan pertanyaan misalnya kepada murid, 1 tambah 1 berapa? Sama dengan murid nanti akan menjawab 2. Nah, di situ nanti seorang murid akan menimbulkan rasa ingin tahu, merangsang pola pikir seorang murid, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. Yang kedua yaitu keterampilan seorang guru memberikan penguatan. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan penguatan pada keterampilan seorang guru? Keterampilan adalah segala bentuk respon baik bersifat verbal maupun non-verbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai sesuatu dorongan atau koreksi. Penguatan juga merupakan respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Teknik memberikan penguatan dalam kegiatan belajar mengajar yang bersifat verbal dinyatakan melalui pujian, penghargaan, ataupun persetujuan, sedangkan penguatan non verbal dapat dinyatakan melalui gestur, mimik muka, ekspresi, atau penguatan dengan cara mendekati penguatan dengan sentuhan atau kontak langsung dengan siswa, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan lain-lain. Di sini contoh dari keterampilan memberikan penguatan yaitu seperti kita memberi suatu motivasi terhadap anak. Misalnya siswa tersebut nakal, maka kita harus mempunyai cara atau trik agar siswa tersebut mengalami sebuah perubahan. Nah, kita harus memberikan dorongan, semangat, ataupun apa. Jadi seorang guru itu harus memiliki sebuah trik, harus mempunyai ide, keterampilan yang memberikan perubahan terhadap seorang siswa tersebut. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi belajar, yaitu variasi di sini belajar mengajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi belajar mengajar. Dalam konteks ini, variasi merujuk pada tindakan dan perbuatan guru yang disengaja ataupun secara spontan yang dimaksudkan
untuk meningkatkan dan mengikat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung. Tujuan utama dari variasi adalah kegiatan pembelajaran ini untuk mengurangi rasa jenuh, rasa boring atau rasa bosan yang membuat siswa tidak lagi fokus pada proses kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, untuk itu guru perlu melakukan variasi sehingga perhatian siswa itu terpusat kepada pembelajaran atau kepada pemateri. Beberapa variasi yang dapat dilakukan guru selama proses belajar mengajar yaitu ada variasi suara. Misalnya guru memberikan suara yang bervariasi sehingga murid tidak bosan atau tidak jenuh. Seperti biasanya tidak diberi candaan atau apa gitu, sehingga pusat perhatian siswa itu ke guru tersebut, tidak ke yang lainnya. Atau ekspresi wajah guru, pergantian posisi guru, gerakan tangan atau apapun itu jadi merupakan media bagi guru atau sebagai alat pembelajaran yang berupa karakter guru, sehingga murid tidak bosan atau tidak jenuh saat kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu keterampilan kita menjelaskan. Seperti saya di sini saya akan menjelaskan. Terus apa yang dimaksud dengan menjelaskan tersebut? Menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan seperti saya ini dengan cara sistematika yang untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dari kelompok ke suatu kelompok misalnya gitu. Jadi ada dua komponen dalam keterampilan menjelaskan, yaitu merencanakan. Hal ini mencakup analisa masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada, diantaranya unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum atau rumus-rumus yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah penyajian. Penyajian merupakan suatu penjelasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Penjelasan menggunakan contoh, yaitu dengan menggunakan ilustrasi, memberikan tekanan, dan menggunakan balikan. Kegiatan menjelaskan dalam proses belajar mengajar bertujuan untuk agar siswa itu memahami pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan profesi keguruan. Nah, nanti di situ murid akan paham atau murid itu akan mengetahui tentang apa sih yang dimaksud, apa yang ada di dalam profesi keguruan. Nah, itu tugas guru sebagai mentransferkan sebuah ilmu, yaitu dengan melakukan suatu penjelasan atau kita menjelaskan agar siswa itu menjadi paham dan menghayati proses penalaran serta memperoleh ilmu tentang pemahaman siswa. Apabila guru telah menguasai keterampilan, maka guru akan lebih mudah mengelola waktu dan menyajikan materi, sehingga menjadi lebih efektif memanajemen waktu. Selain itu, menjelaskan yang runtut dan sistematis akan memudahkan siswa dalam memahami sebuah materi. Yang ketiga adalah keterampilan dan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran yaitu usaha kita sebagai guru yang dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pro-kondusif bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari, dan usaha tersebut diharapkan akan memberikan efek positif pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, untuk itu membuka pelajaran memiliki beberapa komponen, yaitu menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberi acuan sebagai siswa agar dia menjadi tenang, diam, menjadi terpusat atau fokus kepada guru. Kita memberikan kalimat-kalimat awalan yang merupakan penentu keberhasilan jalannya seluruh pelajaran. Nah, itu biasanya membuka pelajaran itu diawali dari kita salam, doa, terus kita melakukan variasi belajar, memberikan motivasi, memberikan dorongan agar siswa tersebut menjadi paham.
menjadi lebih tenang, lebih kondusif di suasana kegiatan belajar tersebut. Yang kedua yaitu menutup pelajaran. Kegiatan ini yang dilakukan untuk guru untuk mengakhiri proses kegiatan belajar mengajar. Kadang kita mengakhiri pelajaran dengan tiba-tiba, nggak boleh. Jadi kita harus memiliki cara atau memiliki trik, memiliki susunan yang direncanakan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Jangan lupa juga kita beri doa, memberikan salam, komponen-komponen dan prinsip-prinsip dalam untuk pelajaran ini, yaitu yang mudah disampaikan dan memberikan ringkasan dari pelajaran yang telah kita berikan. Nah, ringkasan pelajaran sudah tidak lagi berupa diskusi kelas ataupun penyampaian garis besar pelajaran, tetapi berisi ringkasan dari hal-hal yang tersebut, menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, waktu menutup pembelajaran. Nah, di situ. Terima kasih. Itu tadi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.